Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Wahyu Pratama dengan NIM 203113866 di jurusan Manajemen dalam Prodi Fakultas Bisnis dan Ekonomika dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan resume dari materi chapter 1 hingga chapter 7. Yang pertama, mengenai chapter 1, mengenai Introduction dan Overview of Strategic Financial Management. Pada pertemuan pertama, mata kuliah manajemen keuangan strategik membahas tentang apa itu strategik, apa itu manajemen keuangan, dan apa itu manajemen keuangan strategik. Menjelaskan pentingnya manajemen keuangan strategik pada perusahaan. Selain itu, juga membahas poin-poin penting dalam perkuliahan manajemen keuangan strategik. Kemudian dalam chapter 1 ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan bersama. Strateginya adalah cara bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuan tersebut. Bukan hanya perusahaan atau organisasi, setiap individu juga perlu memiliki tujuan dan strategi untuk mencapainya. Tujuan utama perusahaan tentunya adalah untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Nilai perusahaan sendiri adalah suatu present value dari seluruh arus kas bersih atau laba bersih perusahaan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin mahal tentunya. Nilai perusahaan adalah bagaimana prospek perusahaan di masa depan. Untuk menaikkan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan cara pendapatan perusahaan ditingkatkan dan kemudian biaya modal perusahaan diturunkan tentunya. Biaya investasi adalah biaya yang dapat menambah keuntungan di masa depan. 3 keputusan keuangan perusahaan yaitu investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Kemudian dalam chapter 2 kita akan membahas mengenai corporate governance and agency theory dan kasus pada Ben and Jerry Ice Cream. Pada pertemuan kedua mata kuliah ini, manajemen keuangan strategik menjelaskan tentang tata kelola perusahaan dan agensi teori. Mengenai hal tersebut, manajemen keuangan strategik pada prinsipnya adalah bagaimana mengalokasikan sumber dana yang terbatas ke dalam pilihan investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan akan mengalami PLC atau Product Life Cycle, yaitu siklus hidup suatu produk mulai dari pengenalan hingga penurunan penjualan produk. Kemudian semakin pendek PLC suatu produk akan semakin merugikan suatu perusahaan tentunya. Ada cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperpanjang usia PLC suatu produk, yaitu salah satunya dengan inovasi dan juga penggunaan iklan yang tepat. Kemudian sebesar apapun perusahaan pasti bisa bangkrut, sehingga perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik. Sebuah tata kelola perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan perusahaan serta tujuan pengelolaan dari suatu perusahaan. Agensi teori membahas tentang hubungan antara shareholder dan manajer atau pejabat perusahaan. Biasanya akan ada perbedaan tujuan shareholder dengan manajer perusahaan sehingga terjadi konflik. Good corporate governance ini melaraskan kepentingan pemangku kepentingan pemegang saham dengan dewan direksi tentunya. Nah, good corporate governance ini akan membagi tugas dan wewenang masing-masing pihak secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak, sehingga memperkecil akan terjadinya permasalahan antara dewan direksi dengan suatu pemegang saham. Kemudian perusahaan yang baik juga perlu menerapkan corporate social responsibility atau CSR agar perusahaan dapat menjaga lingkungan atau stakeholder, bukan hanya untuk pencitraan tapi dapat selaras dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Kemudian dalam chapter 3 kita akan membahas tentang business feasibility project, yaitu mengenai financial aspect. Dan pada pertemuan chapter 3 ini saya akan menjelaskan bahwa kita biasanya mengulas kembali materi dan kasus yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, salah satu seperti tentang tata kelola perusahaan yang merupakan suatu alat untuk meminimalkan potensi perbedaan dan bisa menjadikan manajer satu visi dengan pemilik saham. Kemudian materi selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai suatu studi kelayakan suatu bisnis yang merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak bisnis tersebut dijalankan.
Tujuan dari studi kelayakan tersebut adalah yang pertama untuk menghindari dari resiko kerugian, yang kedua adalah memudahkan dalam perencanaan, yang ketiga mempermudah pelaksanaan pekerjaan, kemudian yang keempat adalah mempermudah pengawasan, dan yang terakhir yang kelima adalah mempermudah dalam proses pengendalian. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan karakteristik proyek. Yang pertama adalah klasifikasi proyek yang ada 5. Yang pertama, diversifikasi adalah usaha keanekaragaman produk atau bidang usaha perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga suatu arus kas suatu perusahaan lebih stabil. Kemudian ekspansi adalah aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan suatu penciptaan baru, perluasan fasilitas, dan sebagainya. Dan ada improvement atau yang dirancang untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau penghematan biaya dari operasi yang ada dengan berinvestasi dalam teknologi baru atau alternatif. Buy or lease. Dan yang terakhir ada replacement atau penggantian, yaitu penggantian barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan untuk menyesuaikan dengan pasar. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik proyek. Ada independent, dependent, mutually exclusive, dan sequencing. Independent merupakan sebuah proyek yang penerimaannya atau penolakannya tidak menghalangi penerimaan proyek lain yang sedang dipertimbangkan. Kemudian dependent itu sebuah proyek yang penerimaannya bergantung pada penerimaan satu atau lebih proyek lain. Dan selanjutnya ada mutually exclusive, sebuah proyek yang penerimaannya menghalangi penerimaan satu atau lebih proyek alternatif. Lalu sequencing, suatu proyek berisi opsi untuk berinvestasi dalam proyek lain. Nah, situasi ini di mana penerimaan satu proyek tergantung pada keberhasilan proyek lain. Lalu terdapat sumber-sumber dana, yaitu modal asing dan modal sendiri, biaya kebutuhan investasi, biaya prainvestasi, dan biaya pembelian aktiva. Kemudian ada kriteria penilaian investasi, ada payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Kemudian dalam pembahasan chapter 4 saya akan membahas mengenai capital budgeting. Pada pertemuan chapter 4 yang telah dibahas yang lalu telah dijelaskan mengenai capital budgeting serta penjelasan mengenai materi-materi yang berkaitan dengan capital budgeting. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan bahwa capital budgeting itu merupakan pengumpulan, pengevaluasian, penyeleksian, dan penentuan alternatif penanaman modal yang diharapkan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, 5 metode alternatif dalam mengevaluasi kelayakan suatu investasi yang digunakan dalam capital budgeting tersebut yaitu ada tingkat pengembalian rata-rata atau average rate of return, periode pengembalian atau payback period, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return, nilai bersih sekarang atau net present value, dan indeks profitability atau profitability index. Nah, terlepas dari cacat memaksimalkan kekayaan, peringkat proyek IRR yang bertentangan dengan NPV dapat diselaraskan dengan prosedur IRR tambahan di mana manajemen berperan penting dalam proses tersebut. Kenapa IRR sering digunakan oleh suatu perusahaan? Karena manajemen sering memilihnya karena profitabilitas dinyatakan dalam presentasi sederhana. Selain itu, ketika sebuah proyek dipertimbangkan secara terpisah, IRR menghasilkan keputusan menerima atau menolak yang sama seperti NPV, menggunakan biaya modal perusahaan atau tingkat pengembalian sebagai tingkat diskonto. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai chapter 5, yaitu mengenai capital budgeting under condition of uncertainty atau measuring risk project. Nah, pada pertemuan yang kelima ini atau chapter 5 ini saya akan menjelaskan tentang capital budgeting under condition of certainty, di mana di dalamnya berisikan tentang tujuan manajemen risiko proyek, yaitu membatasi kemungkinan dari suatu ketidakpastian. Lalu yang kedua, membatasi kerugian dan ketidakpastian pada stakeholder. Kemudian saya akan menjelaskan metode dalam mempertimbangkan risiko, yaitu metode certainty equivalent dan metode risk adjust discount atau RADR.
Analisis break even diartikan suatu keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak ada rugi. Terdapat dua cara menghitung resiko pasar, yaitu meregresi keuntungan proyek dengan keuntungan portofolio pasar dan dengan metode pure play. Kemudian mengenai chapter 6 yang akan membahas mengenai corporate restructuring acquisition. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu mengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi. Nah, berdasarkan objek akuisisi juga terbagi tiga, yaitu merger atau konsolidasi, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih. Hanya saja kalau di merger itu akan tinggal salah satu nama perusahaan. Sedangkan pada konsolidasi itu memunculkan nama baru di perusahaan gabungan. Kemudian akuisisi saham ialah mengambil alih perusahaan dengan membeli saham perusahaan tersebut, baik secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lain. Kemudian ada beberapa alasan mengapa dilakukannya akuisisi, yaitu memperluas pangsa pasar, meminimalkan risiko dalam pengembangan produk, meningkatkan diversifikasi produk, dan meningkatkan bisnis utama. Kemudian saya akan membahas mengenai chapter yang terakhir, yaitu chapter 7, mengenai corporate restructuring, merger and divestiture, dan where merger go wrong. Pada pembahasan tersebut saya akan menjelaskan bahwa merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana salah satunya tetap berdiri dan satunya lagi harus bubar. Nah, sedangkan divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial maupun juga barang. Tujuan merger ialah untuk menciptakan sinergi, meningkatkan dana, mempertimbangkan pajak, meningkatkan likuiditas pemilik, serta melindungi diri dari pengambil alihan. Sedangkan tujuan dari divestasi ialah membuat keuntungan agar lebih fokus pada bisnis terbaik yang dimiliki, serta agar nilai bisnis setelah penjualan lebih tinggi daripada sebelum penjualan. Kemudian ada beberapa jenis merger dan akuisisi. Yang pertama merger horizontal, kemudian merger vertikal, konglomerat, dan merger non-generik. Sedangkan jenis divestasi adalah tabungan ataupun tabungan atau deposito, properti, saham, dan obligasi. Dapat ditarik kesimpulan pada capture yang terakhir ini, dalam melakukan merger ataupun divestasi maka perlu mempertimbangkan beberapa hal, karena tujuannya adalah untuk mengembangkan suatu perusahaan agar bisa menang dalam suatu persaingan. Maka dari itu, agar hasil maksimal, kita harus memilih metode apa yang cocok untuk mengembangkan perusahaan tersebut, dan pastinya sesuai dengan prosedur yang ada. Sekian resume chapter 1 hingga 7 yang saya jelaskan tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.